dakwah syariah, satu suara untuk dunia. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Dialog Spesial di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendengar, disiarkan langsung dari kawasan Siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, bahagia sekali di kesempatan pagi menjelang siang ini Anda saat ini sedang menyimak 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Saya Puja Jati hadir 1 jam ke depan dalam dialog spesial kali ini di edisi hari Ahad, pendengar, tanggal 11 Jumadil Awal 1439 Hijriah. Pada hari bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2018. Dan di studio sudah hadir ada tamu spesial kita. Saya punya tamu spesial yang sudah hadir di studio. Ada 2 orang di depan saya ini. Yang pertama saya sapa dulu, ada siapa? Ustadz Dikrullah, katanya gak mau dipanggil Ustadz. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Translator Mas kita. Pujo, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Sibuk kayaknya ini touring ya, gitu ya. Mudah-mudahan mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Semangat juga. Pagi ini kita kedatangan ada samping kita Pak Muhsin Kilby. Yes. Gitu ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Muhsin. Waalaikumsalam. Can you speak bahasa? Ya. No. How are you today? Almost. Kula mboten saged. How are you today, Mr. Muhsin? How are you? Alhamdulillah. Great to see you. Great to see you. Yes, alhamdulillah. It's nice to be here. Thank you very much. First time here? No. Yes. First time Surakarta. Surakarta. The best city. Oke, pagi ini kita sudah kedatangan ada Mr. Muhsin Kilby, Pak Dikullah. Tamu kita pagi ini. Tadi pagi kayaknya sudah juga ke Masjid MUI di Semanggi, begitu ya. Masjid MUI dari ba'da subuh sampai hampir jam 7 tadi. Baik, pagi nanti kita akan coba ikut mendengarkan dan ingin tahu siapa itu Pak Muhsin Kilby. Saya pertama kali. Ya, Pak, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar setia radio dakwah syariah RDS yang dimuliakan Allah, senang sekali bisa ketemu di udara. Mudah-mudahan Allah persatukan hati kita. Yang bersama kita di studio sekarang Pak Muhsin Kilby. Usianya baru 70 tahun, tapi semangatnya masih kayak anak umur 17 tahun. Beliau adalah seorang fotografer profesional, berkewarganegaraan Inggris. Memeluk Islam sejak tahun 1986 ya, jadi sekitar hampir 32 tahun yang lalu ya. Masuk Islamnya tahun 86 dan 1,5 tahun sesudah beliau bersyahadat, beliau dikirim oleh para pimpinan umat Islam di London untuk menjadi salah seorang anggota tim advance dari Inggris, menyelidiki dan mencari fakta sesungguhnya dari apa yang sedang terjadi di Palestina ketika terjadi intifadah yang pertama yang dimulai pada tahun 1987 bulan Desember. Dari kunjungan itu kemudian beliau satu tim bersama beberapa wartawan yang lain, ada video kameramen, ada jurnalis, menulis, ada fotografer, dan kemudian bergabung juga sebuah tim yang dipimpin oleh diantaranya Yusuf Islam, bekas penyanyi terkenal Cat Stevens di tahun 60-an 70-an. Hasil dari
kunjungan itu mereka menulis sebuah laporan panjang yang judulnya Spirit of Palestine, yang berisi foto-foto, laporan dan lain sebagainya, yang diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, Inggris, Arab, dan Prancis. Buku inilah yang nampaknya menjadi semacam simpul atau ledakan informasi di Eropa khususnya, sehingga kaum muslimin Eropa dan orang-orang non-muslim Eropa memahami bahwa sedang ada kezaliman besar yang terjadi di Palestina pada saat itu. Jadi yang pertama kali? Iya, itu tahun 88. Ya. Setahun setelah bersyahadat. Iya, 1,5 tahun. Gitu. 1 tahun setengah. Iya. Beliau datang ke Indonesia untuk berkunjung ke 4 kota, Jakarta, Solo, Surabaya, dan Jogja, melakukan ngobrol dari hati ke hati sambil pameran foto beberapa hasil karyanya. Bawa juga ya pagi ini? Ada, tapi kan nggak bisa dikasih lihat di radio ya. Bisa kayaknya. Di sini ada kamera juga, nanti kalau bisa satu aja mungkin lah. Ya, boleh. Boleh ya. Diundang oleh Sahabat Al-Aqsa, jaringan silaturahim keluarga Indonesia, Palestina, dan Suriah, yang bertujuan untuk mendekatkan hati kaum muslimin di Indonesia dengan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Habis dari sini, insya Allah sore ini beliau akan berangkat ke Surabaya, kemudian diakhiri di Yogyakarta di Masjid Jogokarian. Baik, jadi ini salah satu yang setelah Jakarta ya, Jakarta, Solo, Surabaya, kemudian terakhir nanti ditutup dengan Jogja terakhir. Jadi masih ada kesempatan yang belum datang tadi pagi bisa nanti rawah di Jogja gitu ya. Baik, Pak Zikrullah mungkin bisa ditanyakan ke ada pertanyaan khusus atau bagaimana? Ke Pak Muhsin dulu mungkin. Ya, silakan. Ada apa pertanyaannya? Kenapa Palestina begitu? Atau isu Palestina yang kemudian menjadi hal yang jadi salah satu objek shootnya beliau dalam why Palestine became your main concern, especially in your work as a photographer? Okay. It definitely is my main concern, although it's not my only concern by any means. So there are many issues, but so this one, it's because really it was with me for quite a long time. It became an issue for me back in 1967 when the 6-Day War happened, and I was working in a photographic studio as a junior photographer in central London for a commercial photography company, and suddenly one of the senior photographers, who was Jewish and from London, he suddenly announced that he is also a lieutenant in the Israeli Air Force, and therefore he's going to go to Israel and kill all the something very bad language Arabs. Yeah. So this was very offensive, not only to me but to everybody working there. And after that, can I start to interpret first? Yes. Oke. Jadi yang pertama, memang betul Palestina ini merupakan keprihatinan utama saya. Meskipun bukan satu-satunya yang menjadi fokus perhatian saya, tapi betul Palestina ini salah satu perhatian dan keprihatinan saya. Dimulai sejak tahun 1967 ketika saya bekerja sebagai seorang fotografer profesional yang masih junior di sebuah perusahaan, di mana di perusahaan itu saya punya 2 senior. Dua-duanya orang Yahudi. Nah, pada tahun 1967 sebagaimana kita ketahui terjadi perang 6 hari, yang dimana Israel berperang melawan 3 negara Arab, Syria, Yordan, dan Mesir. Dan dalam perang itu yang mengejutkan saya sebagai seorang remaja pemuda yang baru mulai kerja, senior saya yang orang Yahudi ini tiba-tiba dengan penuh emosi mengungkapkan bahwa saya orang Yahudi dan saya juga selain dia warga negara Inggris, saya juga adalah seorang letnan di angkatan bersenjata Israel, negeri penjajah itu. Dan saya akan pergi ke Palestina untuk ikut berperang dan ikut membunuhi orang-orang Arab. Ya, pokoknya keluarlah kata-kata, kalimat-kalimat kebun binatang yang nggak baik tentang orang Arab dan lain sebagainya. Dan buat seorang Muhsin Kilby yang waktu itu belum Muslim, seorang Jack Kilby yang waktu itu belum Muslim,
beliau merasa itu sebuah guncangan besar buat dia. Ini orang warga Inggris kok tahu-tahu melibatkan dirinya begitu emosional, begitu kuat terhadap sesuatu yang letaknya jauh dari negeri Inggris. So, at that time, we were living as young people at that time in the era at the end of European colonialism, of countries like Britain and France in particular, giving up their colonial possessions and countries becoming independent. And for us at that time, colonialism was very undesirable, and empire was very undesirable. And it's a bad image for your country. I don't think we were even bothering about that. We just feel that it's not unjust. Okay. It's because the country presents itself to its own people as being wonderful and the best, and when it came to their colonial exercise, as if it was spreading civilization to the world. But we already started to learn that was not the case. Jadi sebagai seorang remaja dan pemuda Inggris yang tinggal di kota besar dan ibu kota seperti London, kami waktu itu menganggap kami hidup di sebuah era, di sebuah zaman ujung dari zaman kolonialisme Inggris, di mana kita ketahui Eropa, terutama Inggris dan Prancis, menjajah di mana-mana, dan tahun-tahun 60-an itu adalah ujung akhir dari kolonialisme Inggris. Buat kami, buat generasi kami waktu itu, kolonialisme dan imperialisme itu sesuatu yang tidak adil, yang zolim. Padahal di buku-buku pelajaran kami, pendidikan, pembicaraan orang-orang tua, kita selalu dididik seakan-akan kolonialisme itu adalah sesuatu yang baik, di mana kita pergi ke seluruh dunia dan menyebarkan peradaban Eropa yang lebih tinggi dibandingkan peradaban-peradaban yang lain, dan bangsa-bangsa lain kelasnya lebih rendah daripada orang kulit putih. So see, at that time, what was a big issue was Vietnam War. And we were gradually becoming more and more aware of this. And this is nothing to do with supporting communism. What we saw was this was a vicious war against a small people by a large nation that was being imperialistic. So we were against this. Dan yang paling besar, isu yang paling besar itu adalah perang Vietnam, di mana sebuah negara besar seperti Amerika Serikat menyerang dan membombardir negeri kecil yang namanya Vietnam dengan penduduk yang lemah, nggak punya senjata sehebat Amerika, dan ini merupakan sebuah kezaliman yang besar. Return to your so I saw what happened in Palestine with the 6-Day War as also an extension of colonialism and imperialism, and basically stealing somebody else's country, which and a situation of injustice. So I felt I can't work in this company after that time with this same photographer who was my senior. So I left and I became a freelance photographer. Waktu itu saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan itu karena saya berpikir saya nggak mungkin bekerja dengan orang dengan pikiran seperti ini sebagai senior saya, orang Yahudi yang tindakan dan kata-katanya mendukung sesuatu di Palestina yang merupakan bagian dari kolonialisme yang kami tentang. Vietnam itu kami tentang bukan karena kami mendukung komunisme, bukan, tetapi kita melihat penindasan itu memang tidak adil. And the relates to your becoming. Yes, so I just did the lead to this then is that in the next few years Palestine was something, I'm not particularly involved with, but I felt this is one of the injustices of the world that's very bad, and there is some problem there. So I'm ideologically against Zionism, but I didn't know very much about it. For example, we're very concerned and very active against anti-apartheid with South Africa. The similar reasons, but came to 1986, I converted to Islam. So I made shahada. Let me interpret. Tahun 1967 itu menjadi sebuah titik balik di mana pelan-pelan
isu Palestina itu masuk ke dalam hati saya. Saya nggak betul-betul terlibat dalam aktivismenya, tetapi saya merasa ini adalah sebuah kezaliman besar di zaman saya, sebagaimana juga yang terjadi di Afrika Selatan pada saat itu di zaman apartheid. Nah, ini kemudian beliau baru akan menceritakan bagaimana beliau masuk Islam. Mungkin pertanyaannya Mas Pujo berikutnya jadi, ya. Itulah jadi awalnya bukan karena dakwah per orang gitu bukan. Ya. Tapi kemudian berawal dari melihat kegelisahan, kezaliman tadi yang terjadi pada seniornya yang diceritakan tadi ya, tentang Yahudi tadi ya. Baik, pertanyaan kedua tadi terkait dengan awal mula masuk Islam. Apa kemudian jadi foto itu jadi penyebab gitu ya, seseorang tuh malah bisa tertarik kepada satu hal, kemudian dia malah bisa menjadi mu'alaf bahkan. How did you embrace Islam? Okay, I will be as brief as possible on this because actually it's a very very long story. Ceritanya panjang sekali, tapi saya berusaha untuk meringkas. But what happened when things happened in my childhood where I was questioning in the church as a young child, being sent to the Sunday school to learn religion. And I was questioning with the priest, and instead of answering, he became angry with me because he didn't like the question. And he told me, leave this place and never come back. So that was it. And after that, well, I was terrified as a child because I believed everybody, including God, was angry with me. How old were you when you first time? About 8 years old. What was the question you raised? I'm not completely sure. I think in the back of my mind, this was actually about the crucifixion. Because, the thing is, the priests... Were you Catholic? No, I was Anglican. And the thing, the priests would talk to us about the love of God. God loves us. God loves all of us. And then, Jesus, Nabi Isa is his son. Then he's telling us, Jesus died on the cross. He suffered terrible pain and torment to save all of you and all of the sinners from suffering from their sins. I think this does not make any sense. This is ridiculous because, basically Allah can do anything. Yes. So Allah, why, if this was his son, why would he make him suffer to save wicked people? Oke. Ini ada penjelasannya. Beliau dimulai dari ketika beliau masih anak-anak, usia 8 tahun. Beliau mulai mempertanyakan banyak hal tentang agamanya. Beliau dari denominasi Anglikan, Kristen Anglikan sebagai denominasi yang mayoritas di Inggris. Ketika saya tanya tadi, apa pertanyaannya waktu itu? Saya nggak begitu ingat, tapi di antara yang saya ingat itu adalah masalah penyalipan, katanya gitu. Pendeta-pendeta, vikarsnya itu sering cerita bahwa Tuhan punya anak, dan anaknya itu kemudian hidup menderita, berkorban sampai disalib oleh orang-orang Romawi untuk menyelamatkan seluruh manusia. Buat saya sebagai seorang anak itu nggak masuk akal. Bagaimana ada, pertama, Tuhan atau Allah itu punya kekuasaan untuk melakukan apapun. Yang kedua, kalau dia betul itu anaknya Tuhan, kenapa kok Tuhan mengorbankan dan membuat dia menderita untuk menyelamatkan segitu banyak orang? Ada cara yang lebih masuk akal dibandingkan ini. Sama sekali nggak masuk akal buat saya sebagai anak kecil. Tapi itu bukan sesuatu yang paling saya ingat. Yang paling saya ingat adalah karena saking banyaknya saya bertanya, kemudian saya dimarahin sama pendetanya, dan pendeta itu sampai mengatakan, kamu keluar dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Dan waktu itu muncul di dalam hati saya kayaknya dikutuk Tuhan nih gitu. Dan keluarga saat itu? And your family, what was your family's response on the? Well, when my family discovered that I was thrown out of the church. Oh yeah, the sekolah minggu itu dia, sekolah minggu. I was thrown out of the church and told never to come back.
And so I was very afraid, and I didn't tell my family. So each Sunday I was getting ready to go to the Sunday school, and naughty boy. then hiding behind the church in bushes and trees. And you didn't join the class. So when I saw the children leaving, I go home as if I was there. But Jadi sesudah dia diusir dari sekolah minggu di gereja itu, dia nggak ngomong ke keluarganya bahwa dia diusir oleh pendeta, tapi tiap hari Minggu dia tetap pergi ke gereja seakan-akan dia pergi sekolah Minggu. Sampai di gereja dia ngumpet di balik semak-semak selama kelas itu, sampai waktunya anak-anak lain pulang dia ikut pulang seakan-akan dia ikut kelas itu padahal dia nggak ikut. Tapi kemudian keluarganya akhirnya tahu juga. And what did happen? So what happened when some neighbors saw me? And they told my parents. And ada tetangga yang lihat dan kemudian melaporkan ke orang tuanya. And my parents asked me, and I told them what happened. And they said it doesn't matter. They told me, there are some people, they go to the church, and when they leave there, they do bad things to people. And some people, they don't go to the church and they do good things to people. So don't worry, just try to live as good a person as possible. Orang tuanya tidak memarahi dia, dan kemudian dia masih ingat kata-kata orang tuanya bahwa nggak usah khawatir, nggak apa-apa kamu nggak pergi ke sekolah minggu. Karena ada banyak orang yang pergi ke sekolah minggu, rajin ke gereja, tapi kelakuannya nggak baik. Sementara ada orang yang nggak pergi ke gereja, tapi selalu berbuat baik dan berakhlak baik kepada orang lain. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak apa-apa, kamu nggak ikut sekolah minggu katanya. Baik, jadi long story gitu ya. This is the short version. Ini versi ringkasnya. Okay. I will cut the rest of it short. No, there's another question now. Nah, cukup kayaknya. Iya. Ceritanya panjang, perjalanan dia mulai dari 6 tahun tadi ya, sempat 8 tahun. 8 tahun terus sudah tanya-tanya tentang tadi kegelisahan. Kok gini. Kemudian pada akhirnya memutuskan tadi syahadat di umur berapa tadi? Syahadat di usia 40 tahun. I think you were 40 years old when you make syahadat. Roughly, nearly. Hampir 40 tahun. Oke, baik. Jadi ceritanya panjang hingga kemudian akhirnya pada titik syahadat masuk Islam. Baik, kita jeda dulu aja ya. Sebentar, kita istirahat sebentar. Setelah itu nanti kita akan balik lagi, ingin ngobrol nanti kisahnya bagaimana ke Palestina. Insyaallah. Dan apa saja yang dipotret kemudian yang share sampai sekarang ke seluruh umat Islam yang ada saat ini. Saat lagi pendengar, tetap di Dialog Spesial. Masya Allah, itu jamaah pengajian kita kok bajunya bagus-bagus ya? Nggak seperti biasanya. Ini kelihatan lebih berkelas. Oh itu toh. Itu karena mereka pakai dari Baraka Tekstil bro. Baraka Tekstil? Apa itu? Iya, Baraka Tekstil. Benar, Baraka Tekstil menyediakan koleksi berbagai kain untuk busana muslim syar'i seperti Wolfish, Woli Crepe, Yois, Jet Black Sahara, Jet Black Woli Crepe, katun Jepang, Baby Tots, dan lain-lain. Masya Allah, mantap ya Baraka Tekstil. Alamatnya di mana bro? Baraka Tekstil beralamat di perumahan Gonilan Asri 1, nomor 15, Gonilan, Kartasura. Ya, kunjungi Baraka Tekstil di perumahan Gonilan Asri 1, nomor 15, Gonilan, Kartasura, atau hubungi 081 327 328 690. Baraka Tekstil, banyak pilihan warnanya, quality premium grade A. Dapatkan harga spesial bagi member Baraka. Kain cacat garansi 100% uang kembali atau diganti dengan barang yang baru. Baraka Tekstil, maju bersama mitra, sejahtera bersama tim semua, bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pendengar, kunjungi showroom Aflaha di Jalan Puntodewo nomor 53 Ngruki, Selatan Asrama Putri Pondok Ngruki. Galeri Ikhwan Aflaha menyediakan kebutuhan fashion ikhwan terkini
baju koko, gamis ikhwan, kaos karakter muslim, peci berbagai model, gamis asli Haromain dan lain-lain. Juga ada sandal gunung Adventure untuk ikhwan maupun akhwat, berbagai model yang keren untuk anak muda dan dewasa. Galeri Akhwat Aflaha menyediakan jilbab instan berbagai model, jubah polos dan bordir berbagai kain, mukena, sajadah dewasa dan anak. Showroom Aflaha melayani grosir maupun ecer. Telepon 0271 789 0566. Pendengar, SMP Muhammadiyah Imam Syuhada Sukoharjo menerima peserta didik baru tahun ajaran 2018-2019. Daftarkan segera putra-putri Anda ke SMP Muhammadiyah Imam Syuhada. Waktu pendaftaran gelombang pertama tanggal 23 hingga 31 Januari 2018, bertempat di gedung SMP Muhammadiyah Imam Syuhada yang beralamat di Jalan Haji Muslih, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. Untuk gelombang kedua akan dibuka jika kuota belum terpenuhi. SMP Muhammadiyah Imam Syuhada dengan program pendidikan full day school 5 hari masuk. Untuk informasi selengkapnya hubungi di nomor 0856 4218 1128 atau di nomor 0856 4243 5696 atau kunjungi di www.smpmu-imamsyuhada.com. SMP Muhammadiyah Imam Syuhada, pilihan tepat bagi buah hati Anda. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Kembali lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita saat ini masih berada di program Dialog Spesial bersama dengan tamu juga yang spesial. Dua di depan saya, ada translator kita, ada Pak Zikrullah yang tadi sudah cerita, bahkan panjang lebar terkait Muhsin. Enggak sih sebenarnya? Enggak apa-apa juga. Muhsin, Jak, Kilby. Di Muhsin ini yang tambahannya Muhsin ya. Kilby-nya, Jak Kilby itu yang nama asli. Kilby nama keluarganya. Oh, nama keluarga. Jack nama dia. Baik, tadi sudah cerita Pak Zikrullah, Pak Muhsin kita ini tentang awal mula kenapa kemudian memilih Islam dan sebagainya. Tadi sudah minta sebelum on air 30 detik mungkin diceritakan lagi ke pendengar kita DS saat ini. Please. So, in my young days being thrown from the church and told never to return, but I believed in God. Just that I didn't follow the Christian religion, so I follow whatever I believe is right. I still believe in God, so I used to quite regularly make dua, and I ask, please God, show me what is the truth, so I know what to do with my life, because I believe there was a reason for being here. Not just a materialistic reason, and because it doesn't make any sense. I don't believe this life was just an accident, so I believe there's some purpose that I'm not quite sure, so I ask for help and guidance. Come after years later, I come to a point, I get the message of Islam, and then I start to research it. I believe it was right. But I believed it's very, very difficult. All these things I must do, and all these things I must not do. So it took me some while researching, reading, talking to Muslims, and many Muslims I knew not practicing Islam or part practicing Islam, until I met somebody I'd met previously years before. Who was also a British Muslim and was practicing, and he took me under his wing and taught me many things, and through him I made the Shahada. So alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi meskipun diusir dari gereja dan kemudian nggak pernah pergi ke gereja lagi, nggak pernah ikut sekolah minggu lagi, tapi pelan-pelan tetap tumbuh di dalam hati saya bahwa saya percaya bahwa ada satu Tuhan. Dan sepanjang yang saya ingat, mulai remaja itu saya sudah mulai berdoa, minta kepada Tuhan untuk membimbing hati saya
ini hidup nih mestinya ngapain gitu. Karena buat saya yang dibesarkan di sebuah peradaban yang sangat mengagungkan perolehan materi, pencapaian materi, ini semua nggak masuk akal. Ngapain kita hidup diciptakan dari nggak ada jadi ada semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan yang sifatnya materialistik? Atau sebagian orang menganggap bahwa kehidupan ini cuman sesuatu yang nggak sengaja, tiba-tiba plung jadi manusia. Dia merasa ini nggak mungkin, pasti ada tujuan-tujuannya. Sampai kemudian pesan Islam, dakwah itu sampai ke dia. Tapi kemudian dia baca. Dari yang dia baca itu dia melihat Islam ini benar. Tapi susah katanya. Karena ada banyak perintah, ada banyak larangan, kok susah gitu ya. Nah, sampai suatu kali dia dipertemukan Allah dengan seorang Muslim Inggris, di mana sebelumnya dia berteman dengan banyak Muslim yang lain di Inggris, tapi susah mencari orang Islam di Inggris yang betul-betul mengamalkan Islam. Ada Muslim tapi nggak sholat, nggak, tetap minum khamar dan lain sebagainya. Dan bayangan-bayangan dan kenyataan-kenyataan tentang Muslim yang nggak sesuai dengan apa yang dia baca. Tapi setelah ketemu temannya ini dengan sabar membimbing dia sampai kemudian dia memutuskan untuk bersyahadat pada tahun 1986. Baik. Satu pertanyaan lagi Pak Ziklah mau tanyakan, masih terkait tadi becoming Muslim tadi, proses menjadi dia sebagai seorang Muslim ataupun setelahnya. Apa pertanyaannya? Di London itu kan susah ya kayaknya untuk mempelajari agama atau memperdalam, terutama di tahun-tahun itu ya. Apalagi, dan bagaimana itu caranya kemudian bisa survive sampai sekarang? When the time you became a Muslim, he believes that London is not paradise for learning Islam. How did you manage to find the true information about Islam? Well, I was most of the time amongst quite a lot of practicing Muslims, So the thing is, at first it was a mixture of reading books and also learning the practical situation. So as time would go along, I would find problems and I would ask those who knew and who had experienced these things. So this was actually not learning in abstract, learning, as the need came. At the same time, I met a Sudanese sheikh who was conducting weekly halakha. So I started attending this. So this... Where about in London? In London, in Paddington, in central London. Okay. Jadi metode dia belajar itu campuran antara dia baca sendiri dengan munculnya kebutuhan yang sifatnya praktis. Misalnya dia mulai ngerti sholat, ya udah kemudian dia baca tentang sholat dan kemudian dia belajar kepada orang untuk belajar sholat yang benar bagaimana. Begitu juga puasa dan seterusnya sampai dia bertemu dengan seorang alim berasal dari Sudan yang punya halaqah atau majelis taklim di sebuah kawasan di London yang bernama Paddington. Dan sejak itu kemudian dia rajin ngaji di tempat itu sampai kemudian pemahamannya tentang Islam menjadi lebih baik. Baik. Usahanya jauh lebih besar daripada kita ya. Oh iya, Masya Allah. Malu ya kita ya kalau denger ya. Baik, luar biasa. Okay. Kita ke di sesi lain di seputar perjalanan ke Palestina. Kapan dimulai dia kemudian cari sebagai fotografer profesional? Please tell us your first visit to Palestine as a photographer. Okay, well, my first visit to Palestine came about, first of all, when the Intifada, this is the first Intifada, it started in 1987. So all of us were aware of the situation of Palestine and Palestinians and things going on there. But suddenly it became a big issue, and it was front page news, and in the media in Britain it was constant for some time, which was unusual and very dramatic. We were hearing terrible stories, and so as a result, in London Central Mosque we had a meeting which was organized by Brother Yusuf Islam,
And we all expressed our concern, and he suggested that he's going to organize a delegation to visit. So we will be a fact-finding mission to report to the British Muslim community. Jadi pada tahun 1987 Desember itu terjadi peristiwa intifadah. Sebagaimana kita ketahui, peristiwa itu dipicu dari truk militer Israel yang menabrak 4 orang remaja. Ini tambahan dari saya sedikit sebagai background. 4 orang remaja Palestina di Gaza ditabrak sampai mati, dan kemudian peristiwa itu menyebar kemana-mana dan bangkitlah perlawanan itu. Dan sebagai salah satu hasilnya di London, kaum muslimin, para pemimpinnya, ulamanya berkumpul di masjid namanya Central London Mosque, Regent Park Mosque, sebuah masjid terbesar di tengah kota London. Di antara pemimpin itu adalah Yusuf Islam. Semua yang hadir menyampaikan keprihatinannya, dan Yusuf Islam mengusulkan dibentuknya sebuah delegasi yang disebut fact finding mission, misi pencari fakta ke sana, yang terdiri dari pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama yang ada di London. Karena waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada Twitter, belum ada media sosial yang lain, sehingga informasi yang sesungguhnya sedang terjadi di sana apa sebenarnya. Karena mulai ada bocoran-bocoran berita dari dalam Palestina yang terjajah, bagaimana orang Palestina melempari tentaranya dengan batu, tentara Israel dengan batu, kemudian dibalas lagi dengan tembakan, dan seterusnya. Nah, kemudian dari fact finding mission itu terbentuklah di antara tim medianya adalah beliau. So it took some time to organize, and I got impatient. Because everything I remembered from the past, and the time working in the company, and the Jewish photographer, and what was happening now, it sort of came on my head. If we can make it as a film, is a very dramatic process. So we come into March 1988. The delegation hadn't happened, so I just went alone. I went myself, and then I met, when there in the first day, I met a brother who Yusuf Islam had sent in advance to scout the region and to see what could be done and where to go. So you were not part of the advance team? No, no. I was just because of my at that point. My Big Bang. Yeah, at that point, it was my lack of patience. Actually, I really wanted to go by then, so I just went. So I then became part of the advance party, and we travelled around trying to see where we could go with the delegation and what we would do. After it was 4 or 5 days, the delegation arrived. So we then repeated some and added some other things, traveling around. Jadi waktu itu proses membentuk dari mulai rapat untuk membentuk delegasi itu panjang banget. Saya sebagai anak muda nggak sabar, sehingga saya kemudian memutuskan saya pergi sendiri aja. Katanya, berangkatlah dia sendiri ke sana, karena seperti beliau bilang, ini ngumpul semua di kepala saya dari tahun 67, di mana saya marah dan kaget terhadap senior saya yang orang Yahudi yang seperti itu, sampai pengalaman-pengalaman dan keprihatinan saya terhadap apa yang terjadi di Palestina. Sampai hari itu saya udah nggak bisa tahan lagi, dan saya berangkat sendiri ke sana. Dan di sana qadarullah saya bertemu dengan salah seorang akh yang memang diutus oleh Yusuf Islam untuk melakukan scouting, menyusun alur perjalanan bagi delegasi yang nanti akan datang, dengan melakukan pembukaan hubungan dengan beberapa pihak di lokasi di Palestina. Dan 4 atau 5 hari sesudahnya baru mereka datang, si tim delegasi yang resminya, baru kemudian beliau dan kawannya yang ada di tim advance itu membimbing delegasi ini untuk keliling ke beberapa lokasi. Baik, jadi sesungguhnya akan berangkat begitu, tapi karena ketidaksabaran kemudian berangkat sendiri. Baik, kemudian apa yang ditemukan dari? What did you find for the first time? Well, we found for us it was shocking.
Untuk pertama kali itu sangat mengejutkan. Buat kami itu pengalaman yang sangat mengejutkan dan mengagetkan. The thing is, if you would hear reports about conflict. So this is actual military and also resistance to the military, which at that time it was only stone throwing and things like this. But what you found was, in everyday life, a lot of brutality from the Israeli military side, and things that you never expected. So, for example, we would see where the Israelis had bulldozed rocks and boulders and rubble to block the entrance to schools. So it meant they closed everything. To make life as difficult as possible, they are going to end education for Palestinians. Jadi buat kami ini sangat menggoncang perasaan karena awalnya kita hanya mendengar bahwa ada terjadi clash atau bentrokan antara rakyat Palestina yang sedang dijajah dan serdadu-serdadu penjajah Zionis Israel. Hanya itu aja yang kita dengar. Tapi begitu kita datang ke sana, di setiap sudut mata kita memandang dan di setiap waktu yang kita lewatin, tidak pernah berhenti terjadinya kekejaman dan kebiadaban yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel, sampai ke hal-hal yang bahkan banyak diantaranya yang di luar akal dan tidak mungkin kita bayangkan sebelum. Misalnya begini, tentara Israel atau penjajah Zionis Israel itu kalau mereka punya keinginan untuk misalnya punya informasi, ini sekolah ini nih nggak beres nih, misalnya gurunya mendukung perlawanan terhadap penjajah, maka yang mereka lakukan apa? Mereka kumpulin reruntuhan rumah, reruntuhan bangunan, batu-batu, semen-semen, mereka bulldozer datangkan, ditutup pintu gerbang sekolah itu sama sekali, sehingga betul-betul tidak ada kemungkinan sekolah itu bisa dipakai untuk pendidikan lagi sama sekali. Sampai segitunya. Ya seperti itu. Dan hal-hal yang lebih dari itu pun terjadi, betul-betul yang di luar akal manusia. Di luar ekspektasi dia sebelum mendapatkan informasi itu. Then, since mentioning the Batu, then this is to remind me, at that time the instance was going on, which was widely reported, where Israeli army got hold of young men in one area in the West Bank, and they used rocks to smash their arms and their hands. They would hold them down and break their arms and hands with rocks. It's like a standard operational procedure. Yes, and we visited the villages where this happened, and we met some of the people. So this was not. It's bad enough what you heard, and the arm broken or the fingers broken, but they would break the elbow, so the joint. So this is the maximum pain. This is, the things that would happen would be, some of it almost mundane. You won't imagine it. It doesn't sound bad in that extreme, but it's the everyday life and how it affects people. So, for example, one of the methods the Palestinians were using, because it was resistance to the occupation, it was to have strikes. They had many strikes where all businesses would be shut. People wouldn't come to work. So the Israeli army responded by welding shut all the shops that were on strike. So you close their business. Ini beliau tadi juga menceritakan kekejaman dalam bentuk lain adalah metode dan standar prosedur yang yang digunakan oleh tentara penjajah Israel, yaitu kalau ada remaja, bahkan anak-anak atau pemuda yang ditangkap karena melempar batu, waktu itu udah nggak pakai di penjara lagi, tapi on the spot di tempat itu juga mereka akan pegangin rame-rame, ambil batu, tangannya itu dari jari pergelangan sampai sini dipukulin pakai batu sampai patah. Itu dilakukan dan sempat ada yang merekam dan ada rekamannya. Dan kami sebagai tim delegasi sempat mengunjungi desa di mana banyak remaja dan pemuda yang mengalami kekejaman yang seperti itu. Remaja, anak-anak juga diperlakukan seperti itu. Sama.
saat sebagai fotografer muslim, Pak Muhsin pernah tidak mengalami kejadian yang sama dirasakan? Oh iya, anak-anak tadi ada gitu? bagian yang belum sempat diterjemahin. Di antara yang dipakai untuk melawan juga adalah para pedagang-pedagang, kedai-kedai, toko-tokonya Palestina itu sering juga melakukan pemogokan dengan menutup sama sekali semua Akses toko supaya nggak ada kegiatan ekonomi. Tadi pernah tidak mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari Zion Israel? Did it happen to you, any brutality of Israeli soldiers to yourself? At that time, no. Pada waktu itu enggak. What happened was in one visit in the West Bank, in one visit in the West Bank, there was shooting over our heads, and we weren't sure what was going on because we can't see the soldiers. We hear the bullet, we hear the gun fired, and we hear the bullet over our head. But this was as if it's warning shots. One time this was not directed at us, but where we had a direct conversation with the Israeli army and settlers, and this it was something that happened just momentarily, which gave us an indication of the way of thinking of the Israeli army and settlers, where we were visiting Ramallah that time, and it was night, and we came from a mosque and out onto the street, and it was very dark there, no lights. We can see a row of lights of convoy of vehicles and lots of noise. They are all sounding the horn continually and men shouting. And it's coming towards us. The Palestinians with us, they said it's not safe, they have to leave. The Israeli army is coming. And we said we are going to stay here. So this convoy it was actually military jeeps at the front and back, and Israeli settlers cars in the middle. The jeeps were protecting the settlers, and the settlers in the middle, they had the windows open of the vehicles, and they were shouting abuse and pointing guns everywhere. The car horn sounding, and even including children, small children with guns pointing them. As they passed, because they were looking at us at first, they realized this is confusing for them. This is some foreigner, this is not Palestinians. Yeah. And actually, most of us, we were all Muslims, but we were all converts to Islam. And so some of us were, white Europeans, and some Afro-Caribbean, black-skinned. So they didn't really know how to respond, but the two military jeeps at the end of their convoy pulled off the road and came to confront us. They asked us what we are doing here. So we asked them, no, what are you doing here? And they said, we are protecting the peace demonstration. Oh. They say, this is not peace demonstration, this is troublemaking. You are here to make trouble and, to cause chaos and death and destruction. What are you doing? They said, no, this is a peace, the peace demonstration, and, it can be in danger from Arab terrorists, so they protect it. So this is, their mindset. Okay. Jadi tidak pernah saya mengalami kekejaman terhadap diri saya sendiri, tapi dalam banyak kesempatan kita menyaksikan bagaimana cara berpikirnya orang Israel itu betul-betul di luar akal, ya, betul-betul cara berpikir seorang penjajah yang memang cenderung pada brutalitas atau kebiadaban itu. Suatu kali misalnya dalam sebuah perjalanan tim kami itu baru keluar dari masjid dan mau pulang bersama beberapa pemuda Palestina. Itu di salah satu kampung di Ramallah, di tepi barat.
Dan kemudian ketika itu gelap, sama sekali nggak ada listrik di jalan, nggak ada lampu yang ada di jalan, di rumah-rumah juga nggak begitu kelihatan. Tapi dari kejauhan kita sudah mulai bisa melihat ada konvoi kendaraan, dan makin dekat kita bisa melihat bahwa konvoi itu yang paling depan adalah jeep tentara Israel, di belakangnya juga ada jeep lagi, di tengah-tengahnya ada beberapa mobil sipil yang isinya adalah pemukim ilegal Yahudi, berteriak-teriak, kemudian karena masuk ke dalam kampung Palestina. Berteriak-teriak, melakukan penghinaan, mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sebagainya, sambil semuanya bukan cuma tentaranya tapi pemukim ilegal Yahudi yang ada di mobil-mobil itu yang berpakaian sipil, termasuk anak-anak, semuanya pegang senjata. Ada yang senjata laras panjang maupun senjata laras pendek, dan semuanya mengacung-acungkan senjatanya sambil mengeluarkan teriakan-teriakan yang kita nggak tahu artinya apa karena dalam bahasa Ibrani. Kemudian dia melihat dari wajah-wajah orang yang melewati rombongan ini, karena tadi pemuda-pemuda Palestina yang bersama kami katanya itu langsung minta izin untuk pergi. Ini nggak aman kalau kami ada di sini, bisa jadi ribut nih katanya gitu. Setelah mereka pergi, yang rombongan orang Inggris ini tetap diam di situ. Kami tetap di sini katanya. Kemudian setelah lewat, kelihatan dari wajah-wajah orang Israel Zionis Yahudi itu, mereka bingung. Ini ada rombongan tapi nggak ada satupun orang Arab. Di dalam rombongan kami itu sebagian besar adalah orang kulit putih dan sebagian lain adalah orang Afrika Karibia yang berkulit hitam, dan semuanya adalah mu'alaf. Semuanya mu'alaf dan semuanya berpaspor Inggris. Sebagaimana kita ketahui, Inggris adalah negara yang pertama kali menjajah Palestina kan, sebelum diserahkan kepada Zionis Israel. Jadi kelihatan ini rombongan apa ini? Bukan orang Arab, kok ada di tengah jalan itu dalam keadaan gelap kayak gini. Maka kemudian ketika baru lewat sedikit, jeep militer itu langsung berhenti dan kemudian menghadapi rombongan kami, kata beliau. Dan kemudian jeep itu bertanya, tentara-tentara itu bertanya, "Kalian ngapain di sini?" Kemudian orang-orang Inggris ini bilang, "Enggak, kami yang nanya, kalian ngapain di sini?" katanya gitu. Dia balik bertanya, "Oh, kami ini mengawal," kata tentara Israelnya, "kami sedang mengawal unjuk rasa damai." Padahal itu isinya orang Yahudi semua. Unjuk rasa damai katanya gitu. Kata rombongannya orang Inggris ini bukan unjuk rasa damai, masa unjuk rasa damai bawa senjata kayak gini? Ini namanya biang kerok nih, bakal bikin kerusuhan nih katanya gitu. Dan kemudian terjadilah perdebatan. And then what was happened after that? They went away. Ya, setelah itu mereka pergi gitu aja. They decided mereka this is a problem for them. Yeah. If they do something against us and we are foreigner, maybe another. Mereka waktu itu berpikir ini orang asing dan berasal dari Inggris. Karena ini tambahan sedikit dari saya, dari pengalaman kita masuk ke Palestina, kita bisa tahu bahwa orang Yahudi Israel itu dari berbagai negara di dunia dengan aksen bahasa Inggris yang beda-beda. Ada yang aksennya bahasa Inggrisnya British, ada yang Australia, ada yang Amerika, jadi macam-macam. Jadi mereka ngelihat orang Inggris bukan orang Arab ngomong bahasa Inggris, mereka juga jangan-jangan nih orang Yahudi yang berbahasa Inggris juga gitu sama mereka. Jadi mereka memilih untuk nggak bikin masalah, kemudian mereka jalan pergi. Actually, because they were army, and the army did not appear threatening to us the way the settlers were. The settlers were the threatening ones. The army, actually, we were a problem for them. But so were the settlers. They are supposed to protect the settlers, but the settlers provoke trouble. This is the thing. Yang perlu dijelaskan di sini adalah buat kami sebagai pengunjung di sana di Palestina yang dikuasai dan dijajah oleh Israel, dan sebagai seorang warga Inggris, tentara Israel yang resmi dan berseragam itu bukan masalah buat kami. Karena mereka terikat dengan aturan-aturan, nggak bisa sembarangan melakukan apa-apa terhadap orang asing, apalagi dari negeri Inggris. Tapi yang jadi masalah itu adalah pemukim ilegal Yahudi yang rodo-rodo kentir gitu agak-agak susah diduga. Bahkan di dalam banyak kesempatan kita melihat pemukim ilegal Yahudi inilah yang memprovokasi tentara untuk kemudian melakukan kekejaman terhadap warga Palestina.
Baik, Pak Zulkifli dan juga Pak Zulfikar. Zikrullah. Astagfirullahaladzim, sampai lupa. Menarik sebenarnya, tapi karena waktu juga sekali lagi. Ada satu pertanyaan lagi tadi kan foto yang sudah dijepret tadi. Pasti tadi sempat lihat juga di beberapa yang diposting begitu. Pastilah foto itu ada yang gambarkan kesedihan, ada yang keindahan, kemegahan, bangunan dan sebagainya. Dari foto-foto yang sudah dijepret tadi oleh Pak Muhsin itu, ada satu kah foto yang mungkin baginya the best lah, terbaik, dan mungkin ada cerita apa begitu di foto yang satu itu? He knows that you have been taking a lot of pictures. Yes. Jadi thousands of pictures inside Baitul Maqdis and in Palestine. And if we could, we will talk one by one about the picture. But please pick one picture from the whole lots of your khazanah to be shared as a story here. I know this is very difficult for you. Yang paling emosional, yang paling sedih. The most emotional, the most touching picture. Every picture touch. This is very, very difficult. Ya, ini susah sekali. There are so many, and then some, different one. If I have an emotional attachment, it's to many for different reasons. So because you mention emotions, then I feel the situation of okay, I will actually, this is not my picture, but the situation when I took it that I will mention. Saya tidak akan ngomong tentang salah satu foto karena banyak sekali. Bahkan dan hampir semuanya emosional. Saya sendiri bingung. Tapi saya akan menceritakan satu kejadian pada saat saya mengambil sebuah gambar di tempat itu. Okay. So this is actually during the second visit I took. I made. Which year was that? 1989. Ya, tahun 1989 pada kunjungannya yang kedua. That time we returned as a team, 4 of us, to do journalistic report. 4 orang dari kami kembali ke Palestina untuk melakukan tugas jurnalistik. For newspapers, magazines, and also to make video. Untuk surat kabar, majalah, dan untuk merekam video dokumenter. And during that time, we traveled around different parts, but at a particular point in Gaza, we were doing some interviews. Kami mengunjungi banyak tempat di Palestina, dan kemudian di Gaza kami melakukan beberapa wawancara. And we went to a house in a refugee camp to interview a man who was a prisoner and had been recently released, interview him. And during that time, we were talking, and he was showing us things he did in prison. He made models with the toothpaste tube, because he was years in prison. Each toothpaste tube he cut open, he made a model of the Dome of the Rock. He made Quran cases, which were very beautiful, with geometric design and everything. Dalam wawancara itu kami menemui salah satunya seorang laki-laki separuh baya yang selama beberapa belas tahun di penjara di dalam Israel, di penjara Israel. Kemudian baru saja dibebaskan, dan kemudian kami mewawancarainya. Beliau kemudian menunjukkan beberapa karya seni yang dibuatnya di dalam penjara, di antaranya model atau maket Masjidil Aqsa yang terbuat dari bekas odol, kemasan odol. Ya, dan dia bikin macam-macam karya seni dari itu, dan sangat indah sekali. Baik. And who was the man? So he was, we didn't know. The thing is, at that time, awalnya pada wawancara kita nggak tahu itu siapa. At that time, there was an issue of security, because sometimes if we knew information about somebody we saw, if they were afraid, if the Israelis get hold of us or get hold of our video, this can cause a security problem for us and also for them, because they would be taken away, basically. Jadi, so we were not told his name. Okay. Only things of his circumstances in prison. But years later,
this is in recent times. By chance, I discovered his name, and he was Mohammed Hassan Shaf Shama. Syam'ah. Yeah. Who was actually one of the founders of Hamas. So we didn't know that till recently. Jadi Muhammad Hassan Syam'ah. Mohammed Hassan Syam'ah. Ya, Syam'ah. Okay. Yes. Jadi Syam'ah. Objeknya itu ya. Jadi Pak Muhsin ini beberapa tahun kemudian baru dikasih tahu, karena waktu wawancara itu sangat berbahaya sekali untuk saling mengenal, karena akan jadi masalah buat mereka dan buat orangnya itu sendiri. Dan kemudian beberapa tahun kemudian baru dikasih tahu bahwa itu adalah Muhammad Hassan Syam'ah, salah satu pendiri Harakah Muqawamah Al-Islami Hamas yang berdiri 6 hari sesudah intifadah dimulai. Baik, Pak Zikrullah dan juga Pak Muhsin. Sayang sekali waktu kita kayaknya menarik sekali, tetapi waktu sudah jam 11:30, artinya sudah 1 jam ini kita bersama ngobrol sini, harus kita cukupkan. Terima kasih waktunya. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin wa iyyakum. 1 menit lagi mungkin dari Pak Zikrullah bisa nambahkan mungkin agenda ke depan atau rencana ditambahkan barangkali. Pak Muhsin insyaallah akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya, terus ke Jogja. Dan kalau Allah mengizinkan, insya Allah bulan Ramadan akan kesini lagi. Kalau mungkin, maybe ya. Hasil foto-fotonya bisa di-share nggak? Atau paling tidak bisa umat Islam bisa lihat di mana begitu selain pameran nanti gitu. Akan ada seleksinya dan bukunya sedang dipersiapkan. Insya Allah mudah-mudahan itu akan menjadi tambahan inspirasi baru buat kaum muslimin. Baik. Bisa 1 kalimat terakhir nggak dari beliau? Boleh, silahkan. 1 menit aja. Closing sentence. One closing sentence. Closing. Okay, but I want to finish because this was about the moving experience. Ya. Tadi kan Mas Pujo tanya apa yang paling menggerakkan hati itu. Ini bagian yang menggerakkan hati yang belum sampai. Insyaallah. Oke, siap. We only got the introduction to the Itu baru circumstance. mukaddimahnya aja tuh katanya. So what happened actually was that one of our team, a cameraman, he was American. And during the conversation with this brother, he mentioned, how the families are torn apart. Some people are exiled. Yeah. Some people, they traveled sometimes for education and they weren't allowed to return. So the families are broken with continents between them. Ya, kemudian salah seorang video kameramennya ini sangat tersentuh sekali dengan ceritanya, karena keluarga-keluarga yang ditangkap di penjara dan sebagainya itu terpisah, bukan cuman antara orang Palestina dan mereka yang di penjara, tapi kadang-kadang yang diusir mereka terpisah secara benua. So because he was faced with an American video cameraman, he mentioned his brother had been living for some years in America and he didn't see him, he can't see him. Actually, communications were often blocked by the Israelis, so he can't even phone him. He was in prison for so long and his heart was broken that he can't see his brother. Si Muhammad Hassan Syam'ah ini menceritakan bahwa dia terpisah dengan saudaranya yang di Amerika sudah begitu lama dan begitu berat terpisahnya itu. So the cameraman immediately suggested, look, we have video camera. If you like, I record a message from you. I film you, and you can say anything you like to your brother. When I get to America, I will send the copy to him. Kemudian video kameramen itu menawarkan untuk merekam pesan. Waktu itu jangan bayangkan kita bisa ngirim kayak WA ya, kirim kemana-mana. Jadi pesan itu direkam dengan video yang kasetnya segapem-gapem itu, dan kemudian merekam pesannya dan kemudian akan dibawa dan dicari saudaranya di sana untuk disampaikan. Baik. So we can stop it? No, wait. So those days without the technology, internet, WhatsApp, all these things, this was a shock for this man. Yeah. So jadi buat Pak Muhammad Hassan Syam'ah ini suatu yang mengejutkan, karena waktu itu belum ada alat komunikasi apa-apa dan dia bisa mengirim pesannya itu. So he immediately asked his family to wear their best clothes. So they rushed, they changed into their best clothes, they lined up
and the cameramen got ready to film them, and they went silent. They were in shock, and then so he was saying to them, "No, speak. Whatever you want to say to your relatives, say whatever you like, greet them." And they looked at the camera, they started to speak, and they burst into tears. They burst into tears because of the separation and the distance and the time, and they don't know what to say. Dan ini sebagai penutupnya, kita jangan membayangkan mudahnya kita berkomunikasi sekarang. Waktu itu keluarga itu begitu ditawarin seperti itu oleh Muhammad Hasan Sam'a ini, seluruh anggota keluarganya disuruh pakai pakaian yang terbaik, berdiri depan kamera untuk menyampaikan pesan kepada saudaranya yang ada di Amerika. Dan begitu disuruh ngomong di depan kamera, mereka semuanya nggak bisa ngomong dan nangis semuanya rame-rame. Untuk membayangkan bagaimana mereka sudah terpisah bertahan berlama-lama, dan akhirnya video itu isinya cuma tangisan saja. Karena saking tidak bisa menceritakan. Iya, kalau sekarang udah gampang banget ya kirim apa-apa. Terima kasih Pak Zikrullah, jazakumullah khairan. Sama-sama. Ustaz Muhsin, thank you for coming. Thank you. Alhamdulillah. Say matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Alhamdulillah. Thank you for inviting me. Okay, welcome. Sure, welcome. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selamat nanti untuk perjalanan selanjutnya. Amin. Terima kasih Mas Puja. Dan Radio RDS. Alhamdulillah. But we don't do any of the four. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak Dialog Spesial di kesempatan siang hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi lain kesempatan. Saya Puja pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaza, 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 tanah para syuhada. Gaza, 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 kemenangan kan nyata. Gaza, 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 Palestina merdeka. Negeri mujahidin sejati, serahkan jiwa di jalan nilai. Perjuangan tak kenal kata henti, demi raih kenikmatan abadi. Negeri mujahidin sejati, serahkan jiwa di jalan nilai. Perjuangan tak kenal kata henti, demi raih kenikmatan abadi. Gaza, 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 semuanya bermula. Gaza, 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 tanah para syuhada. Gaza, 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 kemenangan kan nyata. Gaza, 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 Palestina merdeka. Gaza, 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 semuanya bermula. Gaza, 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 tanah para syuhada. Gaza, 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 kemenangan kan nyata. Gaza, 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 Palestina merdeka. Debu dan batu jadi saksi, jiwa dan perkasa tunaikan janji. Seagung kepak sang raja wali, hancurkan kacaukan tirani. Debu dan batu jadi saksi, jiwa dan perkasa tunaikan janji. Seagung kepak sang raja wali, hancurkan kacaukan tirani. Gaza, 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 semuanya bermula. Gaza, 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 tanah para syuhada. Gaza, 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 kemenangan kan nyata. Gaza, 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 Palestina merdeka. Gaza, 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 semuanya bermula. Gaza, 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 tanah para syuhada. Gaza, 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 kemenangan kan nyata. Gaza, 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 Palestina merdeka. Wahai muslimin, bangkitlah, bangkitlah. Palestina memanggil, bebaskan, bebaskan. Wahai muslimin, bangkitlah, bangkitlah. Palestina memanggil, bebaskan, bebaskan. Walau tumpah palu dan darah, tegak satu cita. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Baru saja Anda ikuti Dialog Spesial. Ikuti kembali Dialog Spesial hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.